Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar apa itu namanya VLAN. VLAN adalah Virtual Local Area Network. Nah, sebelum membahas VLAN, saya akan memberitahu satu hal, yaitu misalkan di sini kita mempunyai satu ruangan. Nah, di dalam satu ruangan ini misalkan kita bagi menjadi beberapa divisi. Di sini ada ruangan engineering misalkan, dan VLAN-nya yaitu 10. Di sini programming, VLAN-nya misalkan kita kasih 20, dan di sini marketing. Di sini kita kasih VLAN-nya yaitu 30. Nah, setiap kita kasih VLAN, pasti IP address-nya juga berbeda setiap masing-masing ruangan. Nah, misalkan di sini IP address untuk engineering itu 192.168.10.0/24, dan untuk ruangan programming yaitu 192.168.20.0/24, dan untuk marketing yaitu IP address-nya 192.168.30.0/24. Nah, di sini dalam PC engineering terhubung kepada switch, ini juga sama, dari PC ke switch, sama, ini juga dari PC ke switch, dari PC ke switch juga. Nah, di sini misalkan kita akan memberi masing-masing divisi, yaitu memberi bandwidth-nya. Misalkan di sini pada engineering ini 10 MB, pada programming 20 MB, dan untuk marketing ini 30 MB. Nah, disitulah VLAN dibutuhkan karena untuk manajemenkan jaringan-jaringan setelah semua dikonfigurasi. Nah, lalu bisalah dimanajemenkan. Nah, jadi VLAN itu fungsinya pertama yaitu untuk memanajemenkan PC ya teman-teman. Nah, dan untuk fungsi yang keduanya yaitu untuk broadcast domain. Nah, broadcast domain itu kita sudah belajar pada pembahasan sebelumnya ya, yaitu mengirimkan paket ARP pada semua device yang terhubung, yaitu dengan pilihan tersebut. Untuk memecahkan broadcast domainnya, misalkan di sini engineering, katakanlah di sini PC 1, di sini PC 2, di sini PC 3. Nah, oke. Misalkan PC 1 ini mau mengirim pesan ke mau mengirim pesan ke PC 2. Nah, maka prosesnya dari PC 1, paket itu akan diproses ke switch melalui kabel. Nah, dari switch ini akan dikirimkan lagi ke PC 2 dan ke PC 3 ya. Nah, tapi paket tersebut tidak akan dikirim ke programming dan tidak juga ke marketing karena sudah memiliki IP dan domainnya masing-masing. Jadi tidak akan
mengirimkan ke programming dan marketing karena sudah berbeda. Sudah berbeda domainnya. Nah, di sini switch secara fisikalnya switch itu ada satu ya. Tetapi secara logikanya switch itu ada 3 teman-teman. Ada 3, misalkan di sini switch ini terhubung pada ini pada PC 1, PC 2, dan ini juga switch lagi terhubung lagi kepada ruang programming, terhubung ini apalagi switch. Nah, jadi secara fisikalnya switch itu ada satu, tetapi cara kerjanya switch itu secara logikanya ya teman-teman ada 3. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar tentang apa itu yang namanya pilan ya teman-teman. Nah, langsung saja kita ke topologinya ya. Kita membutuhkan satu switch. Ini ada PC 1, PC 2, PC 3, PC 4, PC 5, PC 6. Tinggal kita sambung-sambungkan. Nah, biasa kabel ini ke PC 1 ke switch. Teman-teman kalau tidak mau bolak-balik ke kabelnya, ketikkan Ctrl C, tekan lalu arahkan ke sini, dan nah seperti itu. Nah, jadi tidak bolak-balik ya teman-teman. Nah, kalau sudah semua disambungkan kepada switch, lalu kita beri IP address dulu ya. IP address ini yaitu 192.168.10.10/24 teman-teman. Dan untuk ini 192.168.20.0/24 teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bagi menjadi 2 pilan ya teman-teman, atau kita tambahkan untuk masing-masing kelompok, yaitu ini untuk ini kelompok pilan 10 dan untuk ini kelompok pilan 20 ya teman-teman. Nah, cara menandai seperti ini teman-teman, ada option ini ya. Option ini kalian klik dan bisa ditandai ya. Oke. Nah, untuk pilan sebenarnya ini bebas ya, angkanya tidak selalu 10 atau 20 ya. Kalian bisa 30, 40, 50 atau 1, 2, 3 dan sebagainya. Tetapi untuk range span tersebut yaitu harus dari 1 sampai 49/6 teman-teman ya. Nah, itu wajib ya. Nah, oke, sampai situ semoga dapat mengerti ya. Nah, lalu kita akan
mengkonfigurasi PC sesuai IP tiap kelompoknya ya. Oke, pertama kita namakan dulu ini biar tidak pusing. Ini adalah VLAN 10 dan ini adalah VLAN 20. Oke teman-teman, lalu kita lanjut konfigurasi. Itu IP-nya 192.168.10.1 ya teman. Kita copy paste aja biar tidak lama ya teman-teman. Oke, kita ganti jadi 2. Yang ini kita ganti jadi 3. Enter. Nah, lalu kita lanjut ke VLAN 2. Kita konfigurasikan. Kita salin yang tadi, kita ganti ini jadi titik 20 dan titik 1 ya teman-teman. Kenapa titik 1? Karena ini yang 0 sudah ada ya. Enter. Lupa kita copy paste dulu. Oke. Gantinya titik 2. Ini jadi titik 3 ya teman-teman. Nah, setelah dikonfigurasikan pada tiap-tiap PC, kita akan cek apakah bisa mengirim paket pada tiap-tiap VLAN-nya teman-teman. Sekarang ini PC 1 mau mengirim paket ke PC 2, bisa dilihat sendiri successful, dan PC 3 ke PC 2 successful juga. Oke. Nah teman-teman, setelah mengkonfigurasikan tiap-tiap PC, nah lalu kita akan mengkonfigurasikan ke switchnya. Nah, caranya bagaimana? Kita masuk ke switch, masuk ke tab CLI seperti biasa, enable. Nah teman-teman harus diingat bahwa kita harus masuk dulu ke global configuration. Nah, untuk mengubah atau mengkonfigurasi ya teman-teman. Nah, perintahnya itu yaitu cons spasi t. Nah, kalau ada tulisan config seperti ini berarti kita sudah masuk. Oke, kita langsung saja. Pertama-tama kita akan mengasihi nama terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, kita kasih nama dulu, misalkan VLAN 10. VLAN 10 itu namanya yaitu misalkan programming ya, programming. Nah seperti ini teman-teman. Nah setelah kita kasih nama, lalu kita akan masukkan interface-nya teman-teman. Nah ini PC 1 interface-nya 0/1, PC 2 interface-nya 0/2, PC 3
interface-nya FA0/3 teman-teman. Nah, kalau sudah tahu interface-nya, lalu kita masukkan masing-masing interface-nya. Nah, kita tadi pertama sudah memberi nama, lalu kita sekarang masukkan interface-nya. Nah, kita pakai cara cepat aja. Nah, kita interface RA FA. Nah, RA itu singkatan dari apa sih? RA itu dari range. Jadi masukin interface-nya itu tidak satu-satu. Jadi bisa dibarengin. Misalnya kita kebayang kalau isinya banyak gitu. Jadi interface-nya banyak, kita harus masukin satu-satu. Kita ribet gitu. Jadi kita pakai cara cepat 0/1 sampai 3 teman-teman. Nah, enter. Switchboard bisa disingkat dengan SW. Lalu kita ke mode akses, enter SW switchboard akses VLAN 10 teman-teman. Nah, cara ngeceknya sudah masuk atau tidaknya, tinggal ceknya perintahnya, yaitu kalau kalian sedang ada di mode configuration wajib menggunakan do, kalau tidak yaitu do-nya jangan. Nah, yaitu cara ngeceknya do sh itu singkatan dari show, do sh VLAN BR itu singkatan dari drive. Oke, enter. Nah, sudah di sini pilihan 10 dengan nama programming aktif dan interface-nya sudah ya. FA01, FA0/2, FA0/3. Nah, sekarang tinggal yang pilihan 20. Nah, seperti biasa kita masukkan dulu, kita klik dulu ya. Nah, kita masukkan dulu namanya pilihan 20. Nah, pilihan 20 ini namanya apa? Yaitu namanya misalkan marketing. Misalkan nah, enter. Setelah dikasih nama, kita lalu masukkan yang bentuk interface pilihan ke-20 Mas PC. Nah, PC-nya itu interface-nya berapa? Nah, ini interface-nya 06, 05 kita urutkan ya. Nah, maaf. Tuh. Sini PC 6 interface-nya 0/4. PC 5 interface-nya 0/5. Di sini juga PC 4 interface-nya 0/6 ya, teman-teman. Oke, langsung saja kita masukkan interface-nya, yaitu perintahnya seperti tadi, interface RA FA0/3 /4 sampai 6 teman-teman. Enter. Terus switchboard mode akses, switchboard lagi akses VLAN 20 teman-teman. Enter. Nah, kita cek lagi apakah sudah masuk atau belum. Nah, kita cek lagi do sh VLAN BR. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri ya. Di sini yang pilihan 10 programming sudah masuk, dan yang pilihan 20 dengan bernama marketing juga sudah masuk. Nah, kita langsung cek saja. Oke.
cara ngeceknya itu kita coba pada masuk dulu pada tab simulation. Oke, perbesar ya teman-teman. Nah, kita akan mengirim pesan, misalkan PC 1 ke PC 2 ya teman-teman. Sini ya ICMP. Nah, di sini ada tipe ICMP itu artinya sudah berkomunikasi ya teman-teman. Ya, tuh berarti PC 1 dan PC 2 ini sudah berkomunikasi. Oke, kita akan coba kosongkan dulu. Misalkan di sini kita masuk dulu ke switch ya teman-teman. Exit dulu. Di sini kita mau ngecek siapa aja yang sudah berkomunikasi, yaitu perintahnya perintahnya yaitu show sh make enter. Oh, tuh ternyata belum ada. Oh, udah ada. Ternyata udah ada yang berkomunikasi ya tadi. Saya telah coba. Oke, kita hapus aja ya. Cara hapusnya yaitu clear make enter. Oke, sudah. Kita cek lagi. Udah nggak ada. Kita cek lagi satu-satu di sini ke command prompt arp min a, pasti ada ya teman-teman. Nah, kita hapus aja. Cara hapusnya yaitu arp min d. Cek lagi kita apakah sudah terhapus apa belum. Oke, sudah terhapus di PC 1, di PC 2. Kita hapus arp min a, arp min d. Kita hapus. Cek lagi. Oke, sudah tidak ada. Di sini apakah ada arp min a? Oh, ada. Kita hapus arp min d. Cek lagi arp min a. Nah, kalau sudah seperti ini kita delete dulu. Nah, sudah dihapus masing-masing ARP yang sudah berkomunikasi. Kita akan coba ya masuk ke PC 1, akan mengirimkan lagi ke PC 2 teman-teman. Nah, oke, di sini paketnya isi MP ya sudah berkenalan dan ARP. Nah, bahwa itu sudah pernah berkomunikasi. Oke, dari PC 1 ke switch, dari switch mengirimkan lagi ke PC 2. Nah, PC 3 ini nolak karena tujuan dari PC 1 itu yaitu ke PC 2. Nah, seperti itu. PC 2 akan menerima, dan dari pilihan 20 juga dari PC 1 mengirimkan ke switch. Nah, dari switch ini tidak mengirimkan ke pilihan 20 karena itu adalah fungsi dari pilihan sendiri, yaitu disebut dengan broadcast domain ya. Tidak bisa menyebarkan kecuali dengan router ya teman-teman. Nah, PC 2 menerima dan PC 3 tidak menerima. Oke, lanjut.
Nah, PC 2 akan mengembalikan lagi kepada switch ya. Nah, dari switch ini dikembalikan lagi ke PC 1. Nah, PC 1 menerima dan statusnya ICMP yaitu ping ya teman-teman. Nah, dikirimkan lagi ICMP ke switch lagi, ke PC 2 lagi, diterima, balikan lagi, dan akhirnya successful teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman, bisa dimengerti lah. Oke, sampai sini. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membuat topologi satu lagi ya teman-teman, menjadi 2 ruangan ya teman-teman. Nah, di sini kita sebut ini ruangan, maaf, kita sebut ini ruangan 1. Ini sebut ruangan 1, dan di sini kita akan membuat ruangan 2 teman-teman. Nah, kita akan membuat 2 ruangan. Oke, seperti biasa kita topologinya membutuhkan pertama itu switch. Nah, switch. Oke, lalu kita butuh PC ya teman-teman. Nah, untuk agar tidak bolak-balik seperti biasa, tekan Ctrl C, kita Ctrl C lalu lepas. Seperti ini, Ctrl C, tekan. Nah, sini dan sini. Lalu kita sambungkan ke switchnya. Sama, kalau tidak mau bolak-balik kita tekan. Nah, seperti itu. Ke switch. Ini ke switch. Ini ke switch. Ini ke switch. Nah, dan sama ya teman-teman, ini juga dibagi menjadi 2 buah pilan ya teman-teman. Ini ruangan ini dibagi jadi pilan 10, dan ini jadi pilan 20 teman-teman, sama. Tapi IP-nya berbeda. Oke, biar tidak pusing. Nah, seperti itu teman-teman. Kita kasih nama dulu. Yang ini pilan 10 sama. Yang ini pilan 20. Nah, untuk IP address sama-sama aja. Kita salin aja yang ini. Copy paste. Copy paste yang ini. Oke. Lalu yang ini juga sama ya teman-teman. Ini juga sama. Nah, setelah ini kita konfigurasi ya tiap-tiap PC-nya.
Nah, ini kita konfigurasikan dengan IP yaitu 192.168.10.4 teman-teman. Subnet MAC-nya itu 255.255.255.0. Teman-teman copy paste aja biar tidak lama. Ini jangan lupa ini sambungkan antara switch 1 dan switch 2 teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut konfigurasikan tiap-tiap bisinya. Ini 5 dengan subnet max yang sama. Ini masuk ke real time dulu biar tidak ada pesan kayak tadi. Oke, lanjut lagi. Kita konfigurasi 6 subnet max yang sama. Nah, setelah kita mengkonfigurasikan yang pilihan 10, kita lanjut ke pilihan 20. Oke, kita lanjut. Jangan lupa ganti ini sama 20.4. Copy paste. Oke. Oke, terakhir. Bentar, oke teman-teman. Nah, setelah dikonfigurasi seperti ini, tiap-tiap PC-nya antar pilihannya, lalu kita nanti di dalam video selanjutnya akan belajar bagaimana cara menghubungkan antara switch 1 dan switch 2 ya. Dan kita juga akan belajar tentang apa itu trunk ya teman-teman. Oke, sampai jumpa. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar tentang materi apa itu trunk. Nah, trunk ini adalah untuk menghubungkan atau mengkonfigurasi antara switch 1 dan switch 2 ya teman-teman. Nah, begitupun sebaliknya dari switch 2 dan mengkonfigurasikan kepada switch 1. Nah, artinya pilihan berapa saja yang diizinkan oleh kabel ini. Kita langsung coba ini konfigurasikan dulu ya yang switch di ruangan 2. Karena ini belum terbagi menjadi beberapa pilihan. Oke, kita masukkan dulu. Kita masuk ke mode configuration dulu ya. Pilihan 10. Namanya itu adalah programming. Dan pilihan 20 itu namanya marketing. Nah, setelah ini kita cek apakah sudah terdaftar atau tidak. Cara ngeceknya yaitu do SH itu singkatan dari show, do SH VLAN, R itu singkatan dari drive ya. Nah, bisa lihat sendiri di sini pilihan 10 yaitu programming dan pilihan 20 adalah marketing. Oke, langsung saja kita daftarkan atau masukkan port-portnya. Nah, mulai dari pilihan 10 itu jangan lupa exit, interface FA0/ berapa ini? Yang pilihan 10 itu
dari 1 sampai 3 ya teman-teman. 1 sampai 3 report akses VLAN 10. Kita cek do SH VLAN drive. Nah, di sini sudah masuk yang port programming ya, FA0/1 sampai FA0/3. Selanjutnya kita masukkan yang port marketing. Itu seperti tadi interface RA FA0/ yang ini berapa? Oh, yang ini dari 4 sampai 6 teman-teman. 4 sampai 6. Report akses VLAN 20. Nah, pas sudah seperti ini, kita cek lagi apakah sudah masuk atau tidak. Perintahnya masih sama, do show VLAN drive. Nah, sudah masuk ya teman-teman, bisa dilihat sendiri sini programming portnya ini dan marketing portnya ini. Nah, setelah kita konfigurasikan antar VLAN, kita di sini akan mengkonfigurasikan antar switch agar bisa berkomunikasi antar VLAN 10 di ruangan 1 dan VLAN 10 di ruangan 2. Nah, kita konfigurasikan nih ruang 1 dan 2. Nah, di sini masuk dulu ke switch, lalu kita masuk ke menu configuration ya, ke menu global. Nah, kita enable kontak. Nah, ketika sudah masuk seperti ini, kita masukkan interface-nya, yaitu interface yang ini teman-teman, yang FA0/7. Kita masukkan FA0/7. Nah, enter, lalu switch port mode terang. Nah, di sini ada keterangan bahwa atau peringatan bahwa interface FA0/7 itu sudah masuk ke mode terang ya teman-teman. Nah, kita coba cek, misalkan perintahnya itu do SH interface terang. Nah, di sini port FA07 itu sudah termasuk atau sudah terdaftar di mode terang ya teman-teman. Nah, sama seperti tadi, kita konfigurasikan yang ruangan kedua ya teman-teman. Kita konfigurasikan ruangan kedua, exit dulu teman-teman. Exit. Nah, kita masuk ke menu global. Oh, udah ke menu global, berarti langsung saja kita interface FA0/7, masukkan switch port mode terang. Nah, oke. Nah, untuk switch port mode terang ini yaitu untuk konfigurasi terangnya ya teman-teman. Nah, kita cek apakah sudah masuk atau belum. Do SH interface terang. Nah, bahwa di sini juga sudah masuk ya teman-teman, yang interface FA0/7 ini sudah termasuk ke mode terang. Nah, kita cek dengan mengirim pesan dari VLAN 10 di ruangan 1 dan VLAN 10 di ruangan 2. Kita cek successful ya teman-teman. Kita cek yang VLAN 20 successful juga ya teman-teman. Ini misalkan PC 2 dari VLAN 10 di ruangan 1 mau mengirim pesan ke
VLAN 10 ruangan 2 ke PC 7. Successful. Selesai. Jadi begitu ya teman-teman. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan mencoba ping antar VLAN ya teman-teman. Oke, pertama-tama kita masuk dulu ke tab simulation teman-teman. Nah, tab simulation. Oke, langsung saja kita misalkan ingin mengirim pesan dari PC 1 di ruangan 1 dari VLAN 10 dan mau mengirim pesan ke PC 1 di ruangan 2 ke VLAN 10 juga ya teman-teman. Oke, langsung saja kita kirim pesannya PC 1 dari PC 1 ruangan 1 dan PC 1 di ruangan 2. Tes. Nah, di sini awal-awal kita ada pesan tipe ARP terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, setelah itu maka lanjut lagi dari PC 1 itu mengirimkan kepada switch teman-teman. Nah, dari switch itu diterima. Dari switch ruangan 1 itu akan membroadcastkan lagi kepada setiap interface, yaitu misalkan interface ini FA0/2 dan kepada ini FA0/3 teman-teman. Oke. Nah, next. Nah, di sini ada tanda silang, yaitu tandanya ini tidak menerima paket dari PC ini karena jelas bukan tujuannya teman-teman. Oke, melainkan tujuannya yaitu ke interface FA0/7 dan dari FA0/7 ini menyalurkan lagi ke switch di ruangan 2 teman-teman. Nah, di switch ruangan 2 ini diterima pesannya. Nah, maka sama di switch ruangan 2 ini switch akan membroadcastkan lagi ke tiap-tiap PC-nya teman-teman atau ke tiap interface-nya. Nah, di sini sama seperti tadi. Di sini PC 2 itu tidak menerima pesan dari PC 1 ruangan 1 itu ya teman-teman. Nah, melainkan yang menerima paketnya yaitu PC 1 di ruangan 2 yang ini teman-teman. Nah, setelah diterima di PC 1 di ruangan 2, maka PC 1 di ruangan 2 ini akan mengembalikan lagi kepada switch ya, kepada switch ruangan 2 ini. Diterima lagi di switch ruangan 2 ini, maka di switch ruangan 2 ini akan mengembalikan lagi kepada switch di ruangan 1 teman-teman. Nah, seperti itu. Dan di switch ruangan 1 ini akan mengirimkan paket ICMP atau paket ping dari PC 1 ruangan 2 teman-teman. Oke, nah ini paket ICMP atau ping. Nah, lalu PC 1 di ruangan 1 ini mengirimkan lagi PC ICMP ke ruangan 1 ke PC 1 ruangan 2 teman-teman. Oke, next. Seperti biasa ke switch, dari switch 1 ruangan 1 mengirim pesan ke switch 2 ruangan 2 dan dari switch 2 ruangan 2 ini mengirim pesan kepada PC 1 ruangan 2. PC 1 ruangan 2 itu menerima paketnya, dikembalikan lagi kepada switch 1 ruangan 2, lalu dikembalikan lagi kepada switch 1 ruangan 1 dan successful teman-teman. Nah, seperti itu simulasi konfigurasi ping antar VLAN teman-teman. Oke, misalkan di sini kita akan mencoba yang masuk dulu ke mode real time ya teman-teman. Nah, kita akan mencoba mengirimkan paket ping yang VLAN 20 ya. Di sini VLAN 20 di ruangan 1 akan mengirimkan pesan ke VLAN 20 ruangan 2. Oke, misalkan di sini PC 3 ingin mengirimkan ke PC 5 ya misalkan. Nah,
statusnya successful ya teman-teman. Kita coba lagi dari PC 2 ke PC 2 ini. PC 2 masalah dari PC 2 ini ke sini successful ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Maka kalau sudah berhasil seperti itu, jadi mode terang yang kita buat itu sudah berhasil teman-teman. Nah, begitu cara mengkonfigurasikan ping antar pilar. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar apa itu alawat terang. Nah, alawat terang ini adalah jadi plan apa saja yang bisa melalui terang tersebut ya teman-teman. Oke, langsung saja kita praktiknya. Kita di sini masuk dulu ke mode global configuration. Nah, lalu ketikkan perintahnya show interface. Ini saya disingkat ya teman-teman. Oh, maaf, pakai sh interface. Nah, di sini bisa lihat sendiri ya teman-teman bahwa VLAN berapa saja yang diizinkan melewati FA 0/7 ini ya teman-teman, yaitu karena default. Jadi semua VLAN ini bisa dilewati, yaitu dari VLAN 1 sampai 105 teman-teman. Nah, untuk VLAN allowed and active in management ini, manajemen domain ini, yaitu VLAN apa saja yang sudah melewati FA 0/7 ini ya teman-teman. Nah, untuk yang sudah melewati FA 0/7 ini yaitu ada VLAN 10 dan 20 ya teman-teman. Nah, artinya VLAN berapa saja yang sudah melewati FA 0/7 intinya mah. Nah, oke. Kita akan coba mengubah yaitu VLAN berapa saja yang bisa melewati FA 0/7 ini, yaitu VLAN-nya VLAN 10 dan VLAN 20 teman-teman. Oke, kita langsung saja ketikkan perintahnya teman-teman. Oke, kita sudah di mode config, lalu kita masukkan interface FA 0/7, enter, report terang, akses allowed, report terang allowed, VLAN, karena yang boleh melewati interface FA 07 itu VLAN 10 dan 20, maka ketikkan 10,20 teman-teman, enter. Lalu kita exit. Kita akan cek apakah sudah terdaftar atau belum. Do sh interface terang. Nah, sudah teman-teman. Jadi VLAN yang bisa melewati FA 0/7 ini hanya VLAN 10 dan VLAN 20 ya teman-teman. Oke. Jadi kesimpulannya yaitu allowed terang itu jadi VLAN apa saja yang bisa melewati terang tersebut. Nah, seperti itu. Oke, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Oke teman-teman, pada pembahasan kali ini kita akan belajar membuat lagi topologi ruangan 3 ya teman-teman. Oke, pertama-tama kita buat dulu
atau bikin dulu serangkaian topologinya. Di sini kita membutuhkan switch, satu buah switch, dan ya, dan 6 PC ya teman-teman. Teman-teman, cara cepatnya yaitu klik PC-nya dan tekan Ctrl C ya teman-teman. Jadi tidak usah bolak-balik ke sini. Oke, setelah ada PC-nya, kita hubungkan dari PC ini ke switch, dari PC ini ke switch, PC ini switch, PC ini ke switch, PC ini ke switch, PC ini ke switch. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau sudah dihubungkan kepada switchnya, kita buat kotaknya teman-teman, atau kita buat ruangannya seperti ini. Nah, jadi di ruangan 3 ini sama seperti ruangan 2 dan 1 teman-teman ya. Jadi ruangan 3 ini sama halnya seperti ruangan 2 dan 1 teman-teman. Oke. Di sini ruangan 3 ini terbagi menjadi 2 VLAN teman-teman. Ini untuk VLAN 10 dan ini untuk VLAN 20. Nah, kalau sudah seperti ini, jangan lupa kita hubungkan antar switch di ruangan 2 dan ruangan 3 teman-teman. Kita hubungkan. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Nah, kalau sudah dihubungkan, kita beri IP address teman-teman tiap-tiap PC-nya ya. Sama IP address-nya seperti ruangan 2 dan ruangan 1 teman-teman. IP address-nya yaitu 192.168.10.0/24 teman-teman. Oke, yang ini juga sama, cuman yang ini bedanya titik 20 ya teman. Untuk kita kasih nama ini VLAN 10 dan ini VLAN 20 teman-teman. Oke. Nah, seperti itu. Lalu kita konfigurasikan kepada tiap-tiap PC-nya teman-teman. Ya, yang ini IP address-nya 192.168.10. Kita lihat dulu yang ini terakhir itu menggunakan IP address berapa? Oh, ini titik 6, berarti ini titik 7 ya teman-teman. Ini titik 7, titik 10, titik 7 teman-teman, karena 6-nya sudah terpakai di PC 8 ini ya teman-teman.
Oke, next. Kita copy dulu biar gak lama. Oke, konfigurasikan ke PC ini. Ini titik 8, yang ini titik 9. Oke, next. Yang ini pun juga sama, dimulainya dari 7 teman-teman. 20.7. Jadi yang beda itu teman-teman ujungnya ya, ujung dari IP address ini. Nah, ini itu yang harus beda, karena kalau sama itu tidak akan connect atau tidak bisa mengkonfigurasi ya teman-teman. Yang ini 8 dan yang ini 9. Oke, nah setelah dikonfigurasikan kepada setiap PC, kita akan mengasih nama ya, sama seperti di switch sebelumnya ya. Kita akan mengkonfigurasikan VLAN-nya. Pertama-tama masuk ke switch, ke tab CLI, lalu kita ketikkan enable. Kita masuk ke mode configuration, yaitu perintahnya config. Oke, enter. Kita lalu masukkan VLAN 10, namanya yaitu programming. Untuk VLAN 10 ya teman-teman, programming, enter. Dan untuk VLAN, exit dulu. Dan untuk VLAN 20, namanya yaitu marketing teman-teman. Oke, teman-teman bisa cek apakah sudah terdaftar atau tidak. Cara ceknya yaitu do sh VLAN br teman-teman. Nah, oke, sudah terdaftar bahwa VLAN 10 itu programming dan VLAN 20 itu marketing. Lalu kita masukkan port-portnya ya teman-teman. Oke, untuk VLAN 10 itu kita exit dulu. Interface, kita masukkan port VLAN 10 pada ruangan 3. Nah, bisa lihat sendiri pada VLAN 10 ini, yaitu portnya itu dari FA0/1 sampai FA0/3 teman-teman. Nah, berarti kita masukkan interface range FA0/1 sampai 3 teman-teman. Oke, lalu kita switch port, akses VLAN 10 teman-teman. Oke, nah kita cek, cara ceknya do show VLAN drive. Oke, sudah masuk ya teman-teman, bahwa VLAN 10 ini portnya dari 1 sampai 3. Nah, lalu kita masukkan yang marketing. Oke, kita jangan lupa exit. Lalu kita masukkan interface-nya, interface RAFA0/ ini yang VLAN 20 ini dari berapa sampai berapa teman-teman? Kita lihat dulu. Oh, dari 4 sampai 6 teman-teman. Jadi kita masukinya berarti dari 4 sampai 6 teman-teman. Oke, lalu kita ketikkan switch port atau kalian bisa disingkat SW, switch port akses VLAN 20 teman-teman. Oke, kita cek, yaitu cara ngeceknya do show VLAN drive. Nah, sudah masuk ya teman-teman. Oke,
Ini marketing portnya FA0/4 sampai FA0/5 ya teman-teman. Nah, setelah kita mengkonfigurasikan dari nama sampai interface-nya, nah kita konfigurasikan juga antar switch-nya, yaitu kita akan memode terangkan ya teman-teman. Nah, kita akan memode terangkan yang switch di ruangan 2 dulu teman-teman. Nah, ya, karena supaya bisa berkomunikasi antara ruangan 2 dan ruangan 3 teman-teman. Oke, langsung saja ke switch pertama-tama, lalu ke tab CLI. Oke, kita jangan lupa masuk dulu ke mode configuration ya teman-teman. Perintahnya seperti biasa, yaitu config next. Nah, setelah itu kita konfigurasikan interface FA berapa nih yang terhubung ke switch di ruangan 3. Nah, FA-nya di sini yaitu FA0/8. Berarti kita konfigurasikannya 0/8 teman-teman. Oke, next. Lalu kita ketikkan switch port. Kita switch port mode terang teman-teman. Nah, oke. Kita bisa cek ya teman-teman, apakah sudah masuk apa belum. Do SH interface terang. Nah, di sini bahwa FA0/8 ini sudah on ya, modenya sudah on dan statusnya trunking. Berarti ini sudah berhasil teman-teman ya. Nah, seperti itu. Kalau sudah berhasil, kita lanjut ke ke switch di ruangan 3 teman-teman. Nah, kita konfigurasikan konfigurasi mode terang, yaitu kita exit dulu. Nah, setelah di exit kita masuk ke interface FA. Jangan lupa kita lihat FA berapa. Oke, sudah terlihat yaitu FA0/7 ya, bahwa yang diterangkan itu FA0/7 teman-teman. Oke, next, lalu kita ketikkan switch port mode terang ya teman-teman. Nah, enter. Lalu kita cek apakah sudah on apa belum. Itu cara ngeceknya do SH interface. SH itu singkatan dari show, in itu singkatan dari interface, dan TR singkatan dari terang teman-teman. Oke. Nah, oke, di sini bahwa FA0/7 ini sudah on, statusnya sudah trunking teman-teman. Oke, sudah. Lalu kita akan cek nih, mengecek berkomunikasi antara ruangan 2 dan ruangan 3. Oke, misalkan di sini PC 1 di ruangan 2 akan mengirim pesan PC ke PC ruangan 3, yaitu PC satunya ya teman-teman. Oke, statusnya bisa dilihat sendiri successful ya teman-teman. Kita coba yang VLAN 20, PC 2 nya PC 2 di ruangan 2 akan mengirim pesan ke PC 2 ruangan 3. Oke, sudah successful juga ya teman-teman. Nah, lalu kita akan menghubungkan dari PC 1 ruangan 1 ke PC 1 ruangan 3 teman-teman. Oke, successful ya teman-teman. Kita coba yang VLAN 20 dari PC 3 di ruangan 1 ke PC 1 ruangan 3. Oke, successful teman-teman. Pada video kali ini kita akan belajar menerangkan switch multi-layer ya. Nah, switch multi-layer itu seperti apa sih bentukannya? Nah, bentukannya yaitu seperti ini teman-teman, kotak. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu kita hubungkan dari switch 1 ruangan 3 ke multi layer switch ini teman-teman. Nah, fungsi multi layer switch ini yaitu untuk bisa berkomunikasi atau mengkonfigurasi
dari multi layer switch ke ruangan 3 ini teman-teman. Nah, oke, kita langsung saja ke mode terang dalam switch ini ya teman-teman. Jangan lupa kita masuk dulu ke mode konfigurasi ya. Nah, setelah masuk seperti ini, kita akan menerangkan dari ini FA0/8 interface FA0/8. Nah, kenapa FA0/8? Karena yang 0/7 itu tadi sudah ya pada video sebelumnya. Nah, kita akan menerangkan yang FA0/8 ini, karena ini yang terhubung kepada multi layer switch teman-teman, begitu. Oke. Nah, cara menerangkannya itu yaitu pertama-tama kita masukkan perintahnya interface FA0/8, lalu enter, lalu kita masukkan perintahnya switch port mode terang. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman. Lalu kita cek apakah sudah terdaftar atau tidak. Cara ngeceknya yaitu do show interface terang ya teman-teman. Nah, oke. Nah, di sini sudah ranking ya teman-teman. Sudah terdaftar ke mode trunking ya teman-teman. Oke. Lalu kita akan mengkonfigurasi yang multi layer switch ya teman-teman, yang ini. Nah, masukkan kita. Oke, kalau di sini ada tulisan would you like to enter the Initica configuration dialog, jawabnya no aja ya teman-teman, no. Oke. Nah, lalu kita di sini juga sama, tampilan multi layer switch dan switch biasa itu tampilannya sama ya di tab CLI nya. Oke, lalu kita masukkan seperti biasa ke mode konfigurasi. Oke, lalu seperti itu kita seperti biasa kita akan mengkonfigurasikan ke mode terang, yaitu caranya interface FA ini. Untuk FA nya lihat dulu. Oke, untuk FA nya yang ini ya teman-teman, bahwa FA nya 0/1. Oke, langsung masukkan switch port mode terang teman-teman. Oke, nah di sini ada komen rejected ya teman-teman. Ini artinya bahwa FA0/1 ini tidak bisa melakukan terang karena encapsulationnya itu bersifat auto teman-teman. Nah, bagaimana sih cara mengatasinya? Nah, sebelum itu bahwa bahwa terang itu terbagi menjadi dua teman-teman ya, bahwa terang itu menjadi dua. Nah, ada menu terang itu ada dua. Pertama itu ada ISL, ada ISL. Nah, untuk ISL ini artinya itu yang punya itu Cisco teman-teman ya. Artinya apabila switch yang punya Cisco ketemu lagi yang punyanya Cisco, ini bisa menggunakan menu ISL atau mode ISL teman-teman ya. Dan yang kedua yaitu ada menu .1Q ya teman-teman, atau bisa ditulis 802.1Q teman-teman, atau bisa disebut open standar teman-teman. Open. Nah, untuk .1Q ini adalah artinya
untuk apabila switch Cisco bertemu dengan switch SUSG, ini bisa menggunakan .1Q teman-teman ya. Nah, untuk yang switch ini dia bingung teman-teman, karena dia mau pakai yang ISL atau yang .1Q ya teman-teman. Nah, maka dari itu kita masuk dulu nih ke mode terangnya. Nah, kita kan tadi ini tidak bisa ya. Nah, maka kita akan ubah nih encapsulationnya ya. Kita akan konfigurasikan melalui .1Q teman-teman. Oke, kita masuk dulu ke multi layer switchnya, lalu kita ke multi layer switchnya, lalu kita ketik CLI seperti biasa. Kita masukkan exit dulu. Kita mulai dari awal, yaitu interface FA 0/1 switch port terang encapsulation .1Q teman-teman. Oke, next, enter. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita sudah terdaftar ke mode terang teman-teman. Nah, bagaimana sih cara ngeceknya? Nah, cara ngeceknya tadi tuh do sh terang cek. Oh, invalid, maaf. Berarti kita perintahnya dulu switch port mode terang teman-teman. Nah, kalau seperti ini tadi lupa ya, maaf. Harusnya kalau sudah seperti ini switch port terang encap.1Q, lalu kita masukkan perintah lagi switch port mode terang. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa cek ya teman-teman. Cara ceknya yaitu do sh interface. SH itu singkatan dari show, in singkatan dari interface, dan tr singkatan dari terang. Nah, kalau sudah seperti ini bahwa sudah down ya teman-teman, atau sudah berhasil ya teman-teman, bahwa FA 0/1 ini sudah di mode encapsulation.1Q dan statusnya trunking teman-teman. Oke, dan itulah cara mengkonfigurasikan terang pada multi layer switch. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Dynamic Trunk Protocol atau WTP. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar itu apa yang namanya terang dan apa yang namanya akses ya teman-teman. Nah, akses itu artinya menuju end device, dan untuk terang itu artinya untuk menuju switch ya teman-teman. Oke. Nah, bisa dilihat sendiri di sini ada kabel DTP ya teman-teman. Ya, oke. Langsung saja kita pada pembahasan utama, yaitu akan membahas tentang dynamic auto dan dynamic disable ya teman-teman. Oke, langsung saja. Nah, teman-teman bisa dilihat sendiri jika kita ini dynamic auto ketemu dengan dynamic auto lagi, maka akan menjadi akses teman-teman, akan menjadi akses. Dan apabila menu dynamic auto bertemu dengan dynamic disable, itu akan menjadi terang teman-teman. Dan untuk dynamic auto bertemu dengan terang, itu akan menjadi terang teman-teman. Dynamic auto bertemu dengan terang, itu akan menjadi terang. Dan jika dynamic auto bertemu dengan akses, itu akan menjadi akses teman-teman.
seperti itu. Oke. Misalkan di sini kita mempunyai 2 switch, teman-teman. Sini 2 switch ya. Switch 1 dan ini switch 2. Nah, dihubungkan menggunakan kabel. Nah, ini misalkan switch 1 dan ini switch 2. Nah, misalkan kita pengen mengkonfigurasi dari switch 1 ini, kita misalkan ini DA atau dynamic auto. Switch 1 ini bermenu dynamic auto atau DA. Dan switch kedua itu menunya adalah dynamic disable atau bisa disingkat dengan DD. Nah, jika kedua switch tersebut dikonfigurasi, lalu itu akan menjadi akses, teman-teman, di sininya. Ya, seperti itu. Akses. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa dynamic auto ini yaitu kesannya menunggu ya, teman-teman, atau artinya dynamic auto ini menunggu. Dan untuk dynamic disable ini kesannya lebih ke mengajak. Dan untuk terang dapat kita simpulkan atau dapat kita artikan bahwa terang itu kesannya memaksa. Dan untuk akses juga sama, kesannya juga sama seperti terang, yaitu memaksa ya, teman-teman. Oke, segitu saja pembahasan kali ini. Pada pembahasan video kali ini kita akan praktek apa itu WTP. Oke, sebelum ke prakteknya kita membutuhkan topologi sederhana, yaitu membutuhkan 2 switch. Nah, lalu 2 switch ini dihubungkan menggunakan kabel. Nah, bisa dilihat sendiri, ini interface-nya adalah FA01 untuk switch 1 dan untuk switch 2 juga sama, interface-nya FA0/1, teman-teman. Oke, lalu setelah kita memasangkan atau membuat topologi sederhana ini, lalu kita akan konfigurasikan ya, teman-teman, atau kita mencoba melihat menunya dulu. Di switch 1 kita lihat dulu menunya. Kita pertama ketikkan N, terus kita cek, yaitu cara ngeceknya show atau bisa disingkat SH, show interface, bisa disingkat in FA0/1 switch port. Oke, nah bisa dilihat sendiri di sini ada administratif mode, yaitu yang artinya untuk kita konfigurasikan. Jadi administratif itu untuk mode yang kita akan konfigurasikan, yaitu untuk di switch 1 ini menggunakan dynamic auto ya. Dan yang kedua ini ada operational mode. Nah, operational mode itu artinya yaitu mode yang akan dijalankannya, yaitu static access, teman-teman. Nah, lalu kita akan cek yang switch kedua menggunakan administration apa. Oke, pertama kita N dulu, lalu kita ceknya show interface FA0/1 spasi switch port. Oke. Nah, di sini administratifnya masih dynamic auto sama seperti switch 1 ya. Switch 1 juga sama menggunakan dynamic auto dan switch 2 juga sama menggunakan dynamic auto. Dan untuk operational modenya yaitu static access, yaitu yang artinya sama mode yang akan dijalankannya. Nah, kalau dinamik ketemu dinamik yaitu akan menjadi akses. Keduanya sama-sama menunggu. Nah, maka dari itu kita di sini
akan mengubah atau switch 2 ini kita akan ubah dari tadinya dynamic auto akan menjadi dynamic disable. Nah, caranya yaitu seperti apa? Kita ketikkan dulu masuk ke global configuration, yaitu perintahnya conte. Nah, setelah ini lalu kita masukkan interface FA 0 0/1 maaf, katanya salah. Switch port mode desirable kita exit dulu. Masuk ke global configuration, lalu ketikkan switch port. Masuk dulu ke interface FA 0/1, lalu ketikkan switch port mode dynamic disable dan enter. Nah, kalau sudah seperti ini, kita cek apakah sudah merubah atau belum. Cara ceknya yaitu kalau kita di mode configuration, kita wajib menggunakan do, yaitu do sh interface 0/1 switch port invalid, maaf. Salah, maaf. Perintahnya yaitu do show interface FA 0/1 switch port, teman-teman. 0/1 switch port. Nah, bisa dilihat sendiri di sini sudah kerubah ya, administratifnya jadi dynamic disable, atau artinya yaitu switch 2 sudah mengajak untuk menjadi terang ya, teman-teman. Di sini operasional modenya juga jadi terang. Bisa lihat sendiri perbedaannya di sini. Pertama, switch 2 ini menggunakan administratif dynamic auto, dan operasional modenya juga jadi static access. Yang kedua ini setelah kita rubah menjadi dynamic disable, ternyata kerubah administratifnya jadi dynamic disable dan operasional modenya jadi terang. Nah, otomatis ketika switch 2 mengajak untuk menjadi terang, switch 1 juga akan berubah menjadi terang. Oke, kita coba buktikan. Kita cek. Nah, kita enable, masuk ke perintahnya sh interface FA 0/1 switch port. Oke. Nah, bisa dilihat sendiri ini operasional modenya menjadi mode terang, teman-teman. Yang awal kita bisa lihat sendiri ini operasional modenya dari yang tadinya static access jadi mode terang, teman-teman. Karena yang switch 1 tadi kesannya menunggu, dengan switch 2 yang kesannya kita rubah menjadi mengajak, itu yang menunggu akan mengikuti yang mengajaknya, yaitu akan mengikuti mode terang ya, teman-teman. Nah, kita di sini akan coba switch 1 menjadi mode terang ya, teman-teman. Oke, langsung saja kita ketikkan perintahnya, yaitu jangan lupa ke mode configuration dulu, yaitu dengan ketikan comte. Nah, setelah seperti ini kita lalu masukkan perintahnya interface FA 0/1 enter, lalu kita masukkan switch port mode terang. Nah, oke. Lalu kita bisa cek lagi
kalau kita ingat, kalau kita di mode configuration kita harus menggunakan do, yaitu perintahnya do sh interface fa0/1 switchboard enter. Nah, bisa lihat sendiri di sini administratifnya jadi mode terang dan operasionalnya juga menjadi mode terang ya teman-teman, karena kita sudah ubah jadi mode terang. Oke, artinya mengajak untuk jadi terang ya teman-teman. Otomatis yang kedua juga ini bisa jadi mode terang juga teman-teman. Bisa lihat sendiri. Jadi mode terang teman-teman. Oke, kita cek dulu do sh interface fa0/1 switchboard. Nah teman-teman, ini jadi mode terang, dan yang switch 1 juga jadi mode terang, memaksa untuk menjadi mode terang ya teman-teman. Oke, terima kasih. Pada video kali ini kita akan membahas apa itu target dan on target ya teman-teman. Oke, nah pertama-tama kita masuk ke mode simulation dulu ya teman-teman. Oke, misalkan di sini kita mau mengirim pesan dari ruangan 2. Ini mau mengirim pesan dari VLAN 20 di ruangan 2 ke VLAN 20 di ruangan 3, teman-teman. Oke. Nah, di sini bisa lihat jenis paketnya, yaitu jenis paket ARP ya teman-teman. Nah, bisa diklik. Nah, untuk ini namanya, kalau tidak ada .1q, ini namanya on target ya teman-teman, karena masih belum belum kenalan teman-teman. Oke, misalkan kita next. Nah, di sini PC akan mengirimkan ke switch, dan dari switch ini akan ada .1q-nya. Nah, kalau ada .1q-nya berarti ini pesan bisa dinamakan dengan target teman-teman. Jadi intinya seperti ini teman-teman. Misalkan dari switch ini akan dikirimkan lagi ke switch di ruangan 3. Nah, lalu dari switch ini akan membroadcastkan. Ya, bisa dilihat ini jenis paketnya jadi .1q ya teman-teman, atau bisa kita disebut dengan target ya teman-teman. Jadi intinya bahwa target itu yang paketnya ARP-nya ada .1q-nya. Untuk on target itu di paket ARP-nya tidak ada .1q-nya teman-teman. Oke, seperti itu. Sampai jumpa. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar apa itu native VLAN teman-teman. Nah, oke, misalkan di sini kita mau cek ya native VLAN-nya di PC 1 itu seperti apa. Oke, ini tadi ada bekas tadi ya. Misalkan kita ketikkan perintahnya yaitu show interface, atau bisa disingkat dengan in terang. Jadi perintahnya show interface terang. Nah, bisa dilihat sendiri ini untuk native VLAN-nya yaitu 1 teman-teman, dan untuk interface FA0/7 ini terhubung kepada ini ya teman-teman, ini terhubung kepada switch 2 ya, switch 2 di ruangan 2 teman-teman. Nah, jadi native VLAN itu bentukannya seperti ini ya teman-teman. Nah, bahwa di switch 1 di ruangan 1 ini native VLAN-nya masih 1 teman-teman ya. Nah, lalu kita cek di ruangan 2 ya. Di ruangan 2 switchnya ada berapa native VLAN? Oke, kita ketikkan perintahnya yaitu show interface terang teman-teman. Nah, ini saya singkat ya, SH itu singkatan dari show, in itu singkatan dari interface, dan TR itu singkatan dari terang. Lalu enter. Nah, di sini yaitu native VLAN-nya ada 2 teman-teman ya. Jadi untuk FA0/7 ini terhubung kepada switch 1 di ruangan 1 ya.
Bisa lihat. Nah, dan untuk FA0/8, nah untuk ini terhubung kepada switch 3 di ruangan 3, teman-teman. Kita lihat. Ya, teman-teman, ini terhubung ke sini. Nah, maka dari itu apa sih pengertian dari native VLAN? Nah, native VLAN itu adalah paket yang tidak perlu di target ya, teman-teman. Nah, misalkan di sini pada saat mau mengirimkan paket dari switch ke switch ada yang namanya target, teman-teman, ya. Misalkan di sini kita mengirim pesan dari PC1 dari PC1 ruangan 1 di VLAN 10 mau mengirimkan pesan ke VLAN 10 di ruangan 2 pada PC7, teman-teman. Nah, itu adalah yang dinamakannya native VLAN, teman-teman. Jadi ketika kita mengirimkan pesan ini melalui switch dan switch mengirim lagi ke switch, itu ada yang namanya target, yaitu namanya .1Q, teman-teman. Nah, untuk native VLAN tersebut tidak perlu target, teman-teman. Oke, teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar konfigurasi native VLAN ya, teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk ke switch 2 di ruangan 2 ya, teman-teman. Kita akan konfigurasikan native VLAN ini yang tadinya 1 akan menjadi VLAN 20, teman-teman. Oke, kita masukkan ke mode konfigurasi dulu dengan ketikan perintah conte ya. Oke, setelah ini lalu kita ketikkan perintahnya interface FA0/berapa ini bisa dilihat 0/8 ya, teman-teman, karena 0/8 ini terhubung dengan switch 3 di ruangan 3, teman-teman. Oke, jadi kita masukkan interface FA0/8 lalu enter, lalu ketikkan perintahnya switch port, lalu switch port terang native VLAN 20. Oke, VLAN 20 enter. Nah, kita bisa cek, yaitu ceknya do SH interface terang, teman-teman. Nah, bisa kita cek ini sudah kerubah ya, teman-teman. FA0/8 itu nanti VLAN-nya berubah jadi VLAN 20, teman-teman. Oke, lalu kita masuk ke switch 3 di ruangan 3. Nah, sama perintahnya kayak yang di switch 2 ya, teman-teman. Masukkan dulu kita ke menu enable dulu atau ke mode privilege, lalu kita mode configuration, teman-teman, dengan ketikan perintah conte. Oke, lalu kita ketikkan perintahnya interface FA0/7 kalau nggak salah. Oke, betul. Ini ya, teman-teman, karena FA0/7 ini terhubung dengan switch 2 di ruangan 2, teman-teman. Jadi kita masukkan yang interface FA0/7, teman-teman. Oke, lalu enter. Lalu kita masukkan switch port atau bisa disingkat dengan teman-teman tulis SW lalu ketikan tab. Nah, seperti itu, teman-teman. Switch port terang native atau bisa singkat aja N native VLAN 20, teman-teman. Oke, nah lalu kita cek do SH interface terang. Nah, bisa kita lihat ya, teman-teman, ini port FA0/7 ini sudah di native VLAN 20, teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba mengirim pesan atau paket dari PC9 ke PC17 ya, teman-teman. Oke, sebelum kita mengirimkan paketnya, kita masuk dulu ke mode simulation, teman-teman. Oke, kita kirim pesan ya dari PC9 di ruangan 2 dan PC17 di ruangan 3, teman-teman. Nah, oke.
di sini dari PC 9 akan mengirimkan paketnya ke dalam switch. Nah, dari switch ini kita akan melihat. Nah, di sini tidak ada tulisan .1Q. Artinya yaitu itu fungsinya native VLAN itu ya teman-teman. Itu fungsinya untuk tidak perlu memakai target ya teman-teman. Nah, oke. Seperti itu teman-teman gambarannya. Nah, kita misalkan di sini akan kembalikan lagi nih konfigurasi VLAN, konfigurasi native VLAN-nya ke mode default lagi. Oke. Masuk kita ke switch 3 dulu. Lalu kita exit dulu teman-teman. Perintahnya masih sama seperti yang di atas, yaitu interface FA 0/7 enter, lalu switch port terang N native VLAN 1 teman-teman. Jadi didefaultkan lagi, itu disatukan lagi. Nah, lalu kita cek ya teman-teman. do sh interface terang. Oke, nah di sini bisa lihat sendiri ya, udah bahwa satu itu udah default teman-teman. Oke, lalu di sini kita ubah lagi yang switch 2 teman-teman. Yang switch 2 kita ubah menjadi ke default, yaitu jangan lupa exit dulu ya, maaf. Exit. Lalu kita masuk ke interface FA 0/8 teman-teman. 0/8 enter. Lalu kita masuk ke perintahnya switch port terang native VLAN 1 teman-teman. VLAN 1. Nah, sudah seperti ini, kita cek apakah sudah berubah apa belum. Cara ceknya yaitu SH itu singkatan dari show, interface itu singkatan dari in, dan TR itu singkatan dari terang. Enter. Dan di sini sudah berubah ke native VLAN-nya, berubah ke mode default teman-teman. Nah, dan itulah bagaimana cara mengembalikan konfigurasi native VLAN. Sampai jumpa di video selanjutnya.